Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nufal Astra Solva dengan NIM 25026013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktek sederhana, yaitu praktek coding dalam insert dan delete data. Sebelumnya saya juga telah melakukan praktek sederhana, yaitu dalam meng-create dan read data. Dan mungkin kita akan melanjutkan beberapa dari yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke, teman-teman, kita aktifkan exam kita terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah kita aktifkan. Kita lihat terlebih dahulu. Localhost. Kemarin kalau tidak salah, nama file yang kita buat itu adalah dasar slash coba praktek coding index. Nah, ya kalau tidak salah ini adalah praktek kita kemarin. Ini saya sudah beberapa mencoba menambahkan kembali. Kalau kemarin kita insertnya kan dari sini localhost slash php my domain lama ya. Oke, mungkin itu nanti. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk menambahkan dua data lainnya di sini dengan metode yang sama seperti yang kemarin. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini yang sudah beberapa kali saya coba kemarin. Untuk menambahkan beberapa data lainnya untuk mencoba-coba dan ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan yang namanya insert dan delete data. Oke, mana dia? Oh, ini. Di sini kita akan mencoba melakukan gelap sekali. Bisa terang lagi. Coba. Kita akan melakukan insert data terlebih dahulu. Kita buka file yang kemarin kita buat, mana ya? Ini. Ya, ini dia. Nah, di sini sama seperti file kemarin. Nah, yang pertama kita lakukan melakukan untuk insert data ini, kita buat terlebih dahulu di bagian di bawah sini, di bawah daftar mahasiswa ini. Oke, di bawah daftar mahasiswa ini kita buat itu ref sama dengan kita buat di situ, kita ambil data tambah garis miring atau slash tambah titik php kita tutup, itu kita buat tambah data mahasiswa ya, kita tutup. Nah, di bawahnya kita buat saja mungkin BR ya, mungkin itu aja kita buat BR. Nah, kemudian kita kontrol save terlebih dahulu. Oke, kita coba cek. Nah, di sini sudah ada, cuman kalau kita tekan akan muncul the request URL was not found on the server. Oke, berarti yang jelas kita sudah selesai buat linknya terlebih dahulu ya. Ini berarti kita pertama buat linknya. Nah, kalau linknya sudah selesai kita buat, sekarang kita akan membuat folder tambah. Bisa memasukkan data dari input yang kita lakukan sini ke ini, ke daftar mahasiswa, ke tambah daftar mahasiswa tadi. Oke, kita buka terlebih dahulu exam kita, kemudian kita pilih file. Oh, maaf, sebelum kita untuk membuat file tadi, kita buat terlebih dahulu foldernya di exam, kembali htdocs, mana dia? Nah, kita buat folder baru di sini namanya folder tambah ya. Tambah. Nah, tambah. Ya kan? Tambah. Kemudian kita refresh. Nah, di sini deh. Kemudian kita kembali lagi ke exam, baru kita buat new file. Kita akan buat di sini tambah titik php. Oke. Keluar, mana dia tadi? Tambah. Nah, kita buat tambah titik php. Enter. Nah, jika sudah kita buat file tambah tadi, nah di sini kita buat langsung untuk awal dari file tambah itu kita buat saja oh ya, php. Kemudian setelah itu kita tutup saja ya kalau tidak salah. Ya, kita tutup saja dulu. Di sini langsung. Nah, sebelum kita mulai, kita buat terlebih dahulu koneksi yang memungkinkan dia bisa terhubung dengan function yang kita sebelumnya kita pernah buat. Nah, kenapa harus begitu? Supaya antara function dan tambah ini terhubung ke dalam coba praktek coding index PHP kita yang kita buat tadi. Oke, sebelumnya kita buat terlebih dahulu. Ini kita buat koneksi.
Nah, di sini kita pakai $con biar dia terhubung sama dengan, kita menggunakan MySQL yang terhubung dengan connect. Nah, langsung kita kurung. Buat di situ dari mana dia berasal tadi? Kita ambil dari localhost. Oke, sudah localhost. Setelah ini kita koma, kemudian kita enter. Buat di sini yaitu root. Oke, setelah root kita koma lagi, dan kita enter buat kutip. Setelah itu di sini sebenarnya ada password yang harus kita isi, tapi karena kita menggunakan Visual Code jadi tidak perlu. Ini biasanya beberapa versi atau seperti apa namanya, aplikasi pengkodingan lainnya yang selain dari Visual Code Studio ini biasanya dia menggunakan itu. Kita lanjut, PHP dasar dasar. Nah, setelah itu kita berikan tanda klik. Nah, di sini kita buat koneksinya yaitu localhost root PHP dasar, karena dari sini kita akan mengambil filenya terlebih dahulu. Oke, langsung. Nah, di sini kita akan menggunakan if. If. Ya, saya rasa saya menggunakan if kalau tidak salah waktu itu. Setelah kita menggunakan if, kita beri tanda seru terlebih dahulu. Yuk, tanda seru. Kita menggunakan $. Nah, di sini kita akan menggunakan $con. Nah, oke, $con. Kita buka kurung kurawal, enter. Di sini kita buat bukan mati ya, tapi dai. Buka kurung, ke sini koneksi gagal. Nih. Kemudian kita spasikan. Kenapa saya langsung mengarahkan untuk membuat koneksi antara gagal atau tidaknya? Di sini adalah antisipasi jika seandainya file yang kalian input itu mengalami suatu trouble atau masalah, dan daripada pusing, beberapa orang sering melakukan kesalahan di sini, dan lebih baik saya langsung saja menggunakan ini untuk membantu jika seandainya ketika teman-teman sekalian terkendala, itu bisa saja langsung diatasi dengan kode yang saya inputkan ini. Oke, nah kita buat di sini langsung kurung lagi, tapi itu sengaja kita kosongkan. Nah, jauhkan. Oke. Jadi ini sengaja kalau seandainya suatu saat saudara-saudara atau teman-teman sekalian itu mengalami suatu kendala atau koneksi gagal dan lain-lain segala macamnya terhadap koneksi yang dihubungkan antara file tambah dengan function ke coba praktek coding index yang kita bikin tadi itu. Nah, jadi saya langsung aja antisipasi. Oke, kita lanjut, kita langsung menggunakan if. Dan kita buka kurung. Nah, di sini kita menggunakan isset ya. Oke, kita buka kurung, menggunakan $_. Nah, di sini huruf postnya itu huruf besar ya teman-teman sekalian. Dan kita buka kurung lagi, tekan di sini itu submitnya saya lupa. Submit ini huruf kecil. Ini. Nah, itu baru. Kemudian di sini kita spasi, dan di sini kita kasih kurung awal lagi, kita enter. Nah, di sini kita akan entrykan atau kita masukkan seluruh data yang ada di mana dia tadi? Di sini. Oh, bukan. Ini dia. Mana dia struktur? Ini kalau saya buka exam langsung cerah. Ini kalau saya buka Visual Studio, benar. Nah, di sini kita masukkan semuanya. Bukan ID enggak, tapi nama, nih, email, jurusan, dan lembar. Itu kita masukkan semuanya di sini. Oke. Tapi di sini kita menggunakan $. Oke, yang pertama di situ kita lihat ada tadi itu nama. Oke, nama $. Nah, baru kita berikan kembali post. Oke, post. Kasih kurung. Kecil. Nama. Oke. Itu satu. Yang kedua itu ada name. Nah, setelah kita isi, dan cepat aja videonya tadi karena cukup lama dalam pengisiannya, jadi kalian bisa isi sama-sama saja nanti. Nah, setelah itu kita enter terlebih dahulu. Kita lihat di sini, kita langsung menggunakan query untuk bisa menghubungkan antara data yang di sini dengan data yang ada pada folder atau file sebelumnya, folder database utama kita yang akan kita gunakan di localhost. Di sini kita langsung saja query sama dengan kita, karena insert, jadi kita buat di sini insert huruf besar info mahasiswa values ya.
values-nya itu harus besar untuk bisa terhubung kembali. Nah, di sini kita langsung buka kurung. Apa saja data yang ada tadi itu? Ada itu, ada nama, nim, email, jurusan, dan gambar. Nah, kita masukkan satu-satu di sini. Menggunakan ketik. Sini kita langsung saja. Sini kita buat nama. Dan kita tutup ketik. Oh ya, di sini harus ketiknya sama ya. Ringan kedua-duanya. Dan sebenarnya untuk kotak yang satu di depan itu untuk ID, cuman ID bukan di sana sebenarnya. Cuman ya karena sistemnya membacanya seperti itu, jadi kita harus menjalankan sesuai dengan sistem yang ada. Ini mungkin akan saya percepat saja karena takut kelamaan. Jika sudah, kita langsung kembali menggunakan if, dan kita akan langsung mengisikan data mysql underscore query. Nah, di sini jika sudah, kita langsung kembali buka kurung. Di sini kita hubungkan kembali dengan connect. Kita buat dia terhubung kembali. Oke, kembali kita buat untuk bisa terhubung dengan query. Nah, jika sudah, di sini kita kembali buka kurung awal, enter. Di sini kita akan menggunakan echo. Oke, kita langsung saja ya, karena data ini kita akan langsung praktekkan saja, karena jika berulang lagi itu akan cukup lama. Jadi kita langsung saja untuk membuat langsung kode perintah apakah data ini berhasil ditambahkan atau tidak dengan urutan yang ada di sini. Nanti akan tampil tabelnya, dan langsung saja kita buat untuk perintah apakah dia berhasil ditambahkan atau tidaknya gitu. Jadi daripada kita mengulang kembali, lebih baik kita lanjutkan dengan metode yang sama gitu. Oke, di sini kita buat else atau lainnya. Kita buka kurung awal, enter kan sama. Nah, bedanya kalau di atas itu data berhasil ditambahkan, kalau di bawah adalah data gagal ditambahkan. Nah, data gagal ditambahkan, kemudian memberikan tanda seru dan memberikan kode error. Nah, bukan itu. Nah, itu dia. Di sini langsung saja mysql underscore error, dan itu butuh koneksi ulang. Nah, oke. Kenapa saya langsung saja memberikan sebuah arahan untuk membuat perintah data ini berhasil ditambahkan atau tidak? Karena ini akan mempengaruhi dari kinerja file. Sebenarnya enggak juga sih, cuman saya karena ingin cepat aja memberitahu kalian kalau seandainya harusnya langsung diberikan perintah apakah berhasil ditambahkan atau tidak. Nah, sebelum itu kita coba Ctrl save dan kita lihat. Oke, kita refresh, kita tekan. Apa ini? Walah. Oh, apa yang ada itu di sini? Oke, kita refresh, kita lihat. Oh, ternyata masih kosong ya, berarti karena belum selesai. Lalu di sini kita baru melihat ini. Data ditambahkan itu biasanya hanya baru keluar untuk tabelnya saja, tabel linknya saja. Sementara isi datanya tadi itu belum keluar. Oke, apakah kita lanjutkan saja terlebih dahulu untuk menyelesaikan dari file data ini. Oke, selanjutnya kita buat di sini langsung baru alamat perintah untuk filenya. Itu baru. Sebenarnya untuk arahan perintah harusnya dari awal saya bilang ini bukan seperti yang dimaksud itu. Koneksi ini harusnya ini berisi data terlebih dahulu seperti data apa namanya? Untuk data label, function dan actionnya. Tapi karena saya ingin langsung saja menjelaskan, dan hal itulah yang menyebabkan data ini kosong. Kenapa? Karena yang saya baru berikan dalam file tambah ini hanya koneksi terhubung saja, belum dari tabelnya. Makanya itu saya juga baru ingat karena ketika saya melihat kembali barusan ya. Nah, ketika saya melihat di sini kembali, ini cuma baru tambah data, dan ini foldernya, filenya, dan ini adalah koneksi yang akan menghubungkannya, belum isi dari itu apa namanya? Isi dari folder yang akan kita tambahkan. Untuk itu kita langsung saja enterkan. Nah, di sini baru kita mulai, ini nggak perlu. Ini juga. Nah, di sini baru kita mulai mengisikan data untuk memasukkan
informasi terkait dengan input data atau insert data yang akan kita lakukan. Di sini kita ganti terlebih dahulu namanya, itu bukan dokumen tapi tambah data mahasiswa. Nah, kemudian di bodinya baru kita bikin. Baru di bodinya kita akan buat nih H1. Nah, di H1 kita baru buat itu tambah huruf kecil. Harus huruf kecil. Data mahasiswa. Oke, baru kita tutup kembali. Nah, setelah itu di sini kita buat from action ya supaya bisa terhubung. Nah, itu yang saya bilang tadi, formnya itu harus ada sebenarnya terlebih dahulu di awal, tapi karena saya langsung saja menjabarkan untuk mencepat antara connection dengan file ini terhubung langsung, makanya saya langsung saja di sini. Oke, ini kutip tapi kita kosongkan saja. Kemudian kita buat di sini methodnya itu adalah kita langsung saja post. Nah, di sini baru kita inputkan semua data yang berhubungan dengan ini semua untuk inputan data. Tapi sebelum itu kita buat pengisian formnya. Oke, yang pertama itu kita buat saja mana ini kita buat di sini UL, kemudian kita langsung saja. Sebenarnya ini cukup jauh untuk urutan ke bawah, tapi kalau kalian mau sesuatu juga nggak apa-apa. Kita buat saja langsung itu tutup dari UL tersebut. Baru kita enter kan sampai ke bawah. Nah, di sini kita buat LI. Setelah kita buat LI, baru kita buat tutup dari LI kembali. Oh, bukan di sini, nggak apa-apa. Nah, itu dia. Di sini baru kita isikan datanya. Pertama itu labelnya itu, alhamdulillah. Kita ambil itu adalah for. Nah, urutan di sini akan kita buat itu sesuai dengan data yang ada di atas. Pertama kita buat adalah nama yang terlebih dahulu dan for. Dan di sini tetap sama, nama kembali. Oke, setelah nama baru kita tutup label ini. Setelah kita tutup, oke, baru kita buat input bertipe text. Nah, text itu di sini baru huruf kecil. Name dari apa yang akan kita sampaikan tadi itu ke dalam sistem itu adalah insert nama. Nah, untuk insert ini dia agar supaya berhubungan dengan semua data yang ada di sini dengan data yang ada di sini, baru kita buat ID. Nah, di sini baru kita buat ID. Supaya apa? Supaya datanya nanti bisa terhubung. Nah, nama tutup kembali. Nah, di sini jauhan ini mah. Nah, setelah di situ baru kita buka kembali LI. Seperti biasa, kemudian kita buat lagi label for yang kedua baru name kembali, kita tutup label. Oh, kecil, berarti lupa saya matikan label. Tutup sini input input for bukan, saya lihat saya melihatnya bagian atas, harusnya tipe, saya lihat itu for di bagian atas. Jadi ini sambung lagi bertipe text, kemudian name is the name, kita tambahkan ID kembali untuk. Nah, di sini baru kita tambahkan kembali ID yang akan terhubung ke data data dari name yang akan kita buat kembali itu. Baru kita tutup. Nah, baru kita buat di bawahnya, kita tutup LI kembali. Apa sih, lupa terus saya matikan caps lock ini. LI tutup. Nah, di situ. Nah, di situ. Oke, caranya tetap sama. Itu sampai seluruh dari data ini kita masukkan ke dalam. Mungkin saya akan percepat aja videonya karena data yang aku lakukan juga sama, cuma isi data seperti itu. Oke.
Nah, di sini ada yang saya tinggal. Dan satu lagi, yang saya hampir terlupakan, tombol tambah datanya itu. Jika seandainya tombol ini tidak ada, maka submit itu kan kemana gitu. Nah, oke, submit data. Nah, untuk kalimatnya terserah aja mau bikin apa. Di sini saya buat tambah data. Kemudian saya beri tanda seru. Ini besar semua. Data. Oh, apa? Pernah lagi. Ada. Aduh, saya pencet. Aneh. Nah, baru kita tutup buttonnya kembali. Setelah kita tutup, enter kan, kita buat penutup dari terakhir L ini. Di sini terus dia. Tab, sejajarkan. Kemudian setelah ini oke, karena tidak ada lagi dan ini sudah kita tambahkan, kita control save. Nah, setelah kita control save, baru kita kembali ke sini, kita keluar sini, baru kita refresh kembali. Nah itu dia, datanya telah muncul, tabel datanya, walaupun bukan bentuk tabel form sempurna karena saya murni buat seperti itu. Nah, di sini kita coba tes, kita bikin sini, ini beberapa kali yang saya coba tadi. Kita coba saja di sini Putra, namanya Putra Sasmita Mandala. Nah, name-nya terserah, saya bikin aja 25026027, mungkin terserah. Emailnya terserah siapa namanya situ, besar Putra Mandala @gmail.com. Putra Mandala @gmailnya mana, tinggal. Jurusan terserah, saya bikin aja di situ. Sastra Batak nggak ada, saya bikin itu sastra mesin. Ya udah, kita bikin aja kayak gitu. Kemudian fotonya sini kita pakai terserah, tapi sana ini aja lah. Kebetulan saya ada nyimpan file orang di sini. Oke, tambah data. Nah, katanya data berhasil ditambahkan. Oke, kita keluar, kita refresh. Nah, itu dia, langsung muncul Putra Sasmita Mandala. Jadi untuk insert data kita setelah berhasil melakukannya. Nah, ya cukup rumit apabila kalau seandainya terjadi error tadi, tapi untungnya syukurnya kita tidak terlalu banyak error tadi. Itu cuma beberapa kali itu di awal tadi, karena ya ada karena saya lupa juga sebenarnya, harusnya file tambah ini dulu yang dibuat di awal supaya nah ini keluar, tapi karena saya mau main cepat aja, kita langsung berikan dia koneksi supaya dia bisa langsung terhubung dengan tambah data. Nah, data berhasil ditambahkan. Apa yang kau tambahkan, sayang? Coba refresh. Nah, data kosong. Pas juga selanjutnya kita akan menggunakan hapus atau delete. Delete. Setelah kita membuat insert, kita akan membuat delete datanya kembali. Di sini mana dia tadi? Refresh dulu. Itu data tidak dikenal, itu mana dia? Nah, ini dah. Apa ini? Siapa namanya yang ada? Ya, kita hapus. Nah, karena sebelumnya kan kita menghapusnya melalui localhost ppmadmin. Nah, sekarang kita akan menghapusnya dari sini. Kita buat koneksi langsung yang terhubung supaya insert data dari tambah data mahasiswa atau daftar mahasiswa ini bisa langsung dihapus di sini. Nah, ini kan kita klik nggak bisa nih. Nah, walaupun ini sudah bentuk link. Oke. Karena udah ada sih, dari awal kita kan udah bikin sebenarnya, cuman karena nggak terhubung aja makanya susah. Nah, sebelum kita membuat ini bekerja, kita buat terlebih dahulu file foldernya supaya dia bisa langsung terhubung. Kita buat di sini push. Kita refresh. Oke, hapus udah ada. Kita buat di sini new file, kita buat hapus .php. Kita simpan di hapus ya, hapus sayang .php. Oke, nah itu dia. Karena sudah muncul, kita buat langsung untuk isi dari file hapus ini. Pertama-tama kita langsung saja membuat sederhananya itu kita pakai php saja. Nah, karena ini adalah data yang terhubung langsung ke, coba praktek copy, panjang kali, nanti saya ubah namanya apalah panjang kali. Coba praktek coding index PHP. Nah, itu dia.
terlalu panjang sih sebenarnya, tapi nantilah saya urus. Ini menghubungkan data langsung dari sini ke sini. Jadi dia itu menggunakan yang namanya function. Kenapa function? Karena dia mengatur fungsi load algoritma yang memisahkan antara data satu dengan data lain. Nah, ini dia. Function. Bisa dulu lah. Nah, biar dekat. Nah, di sini di function ini kita buat terlebih dahulu. Untuk pemanggilnya kita menggunakan seperti biasa. Di sini saya menggunakan require, ya, require. Di sini saya kenapa menggunakan dir, supaya datanya itu langsung terbaca di semua sistem. Soalnya kemarin saya menggunakan tanpa dir ini, oke salah, itu datanya nggak ketemu gitu, karena masalah filenya error gitu. Functions titik HP. Kenapa dia merah nih? Apa yang salah? Atau karena panggilnya? Nah, itu dia. Saya tuh. Mohon maaf teman-teman sekalian. Ya, tampaknya saya memang sedikit kurang teliti dalam hal itu. Kita di sini menggunakan langsung ya untuk menghubungkannya menggunakan ID supaya semua data ini terbaca. Kita langsung saja get ID. Supaya apa? Supaya kenapa besar sih? ID. Supaya data ini terbaca semuanya, bukan separuh. Kita menggunakan if spasi di sini. Di sini kita buatnya hapus. Kita buat lagi, kita buat $ID. Supaya apa? Tidak bisa terhubung. Nah, di sini kita buat dia itu kemungkinannya harus 0. Kalau gitu, karena supaya mencakup semuanya. Kalau kita bikin 1, 2, 3, berarti ID-nya itu ID 1, ID 2, ID 3. Jadi kenapa kita bikin 0? Supaya ID-nya itu M sih. Nah, supaya ID-nya itu semuanya yang terhubung, bukan 1 atau 2 gitu. Menggunakan echo kembali. Oke, di sini kita gunakan script. Oke, script alert, langsung kita hubungkan saja. Bukan itu. Baru kita buat di sini data berhasil. Oh, dihapus. Bukan data ditambah, ngapain data ditambah? Kan kita udah bikin data ditambah tadi. Hapus. Tadi tanda seru supaya apa, beritanya langsung diarahkan ke situ. Kemudian ini, kemudian di bawahnya baru kita buat dokumen titik location dari email tersebut, dari file tersebut agar bisa terbaca langsung. Nah, kadang file itu tadi saya mencobanya, ternyata ini berapa dokumen dong. Dokumen location have di sini. Oke, slash, aduh ini namanya panjang sekali. Coba praktek coding index. Panjang sekali saudara-saudara. Coba praktek coding index. Nah, itu dia. Slash. Nah, kita bikin lagi karena ini kelamaan. Copy aja lah. Nah, itu dia. Baru di sini kita tekan PHP-nya. Ya, apa supaya bisa terbaca langsung. Sini baru kita tutup script-nya tadi. Script. Nah, baru di bawah kita tutup ini. Kemudian, alhamdulillah. Di sini baru kita lanjutkan dengan yang lain. Else. Nah, di sini baru kita buat lanjutannya. Ya, lanjutannya. Di sini kita buat bukan sini sih. Nah, ini dia. Alert lagi, alert bukan alay. Apa pencet sih ya? Data gagal dihapus. Nah, kita tutup, kita beri titik di bawah. Nah, untuk yang di bawah ini sama dengan yang di atas ini, jadi karena nggak mau lama, udah saya copy aja lagi. Nah, itu dia. Karena lamanya juga sama, yang ditanya itu kan dokumen location, jadi sama aja gitu. Ini juga lamaan, ya udah saya copy aja lagi sini.
Oh iya, saya kelupaan. Harusnya di bawahnya kan ada ini. Ini gara-gara buru-buru nih. Fokus saya nih. Juga udah malam sih sebenarnya. Oke. Nah, yep. Saya rasa itu dia. Yang harusnya ada di dalam data folder file hapus tadi. Oke. Kita cocokkan lagi apakah memang ada yang salah atau tidak. Di sini, oke. Lokasi ini ya, require ini yang paling penting harus kalian betulkan posisinya, kalimatnya, hurufnya. Masalahnya antara function dengan function di sini itu nanti akan kita urus. Sebenarnya kita harusnya mengisi function dulu di sini gitu. Nah, nanti akan ditulis dibuat di bawah itu, cuman kita buat folder hapusnya terlebih dahulu. Kita Ctrl Save. Jika sudah, nah baru di sini kita buat di bagian hapus. Di bagian hapus ini baru kita buat perintahnya. Itu bukan hapus lagi, tapi tetap kita akan buat have. Dan kita lanjutkan, baru hapus. Lalu kita buat arahkan kemana perintah ini akan berjalan. PHP. Nah, kemana perintahnya akan berjalan? Ke ID. Kenapa ke ID? Karena mengarahnya dari file exam. File localhost. Karena file ID hanya di localhost, jadi kita harus connection kan. Connection kan harus terhubung akan raw. Lupa lagi saya. Gara-gara tadi saya uji coba mulu, jadi lupa ingat gitu, makanya. Jadi mohon maaf kalau saya salah ngawur apa ya teman-teman. Baru kita tutup filenya. Tapi belum selesai. Di bawahnya kita lanjutkan dengan perintah menggunakan JavaScript. Di sini kita akan menggunakan JavaScript sedikit untuk menjalankan perintah ini supaya ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala gitu. Tapi semoga aja ya. Soalnya tadi saya beberapa kali mengalami kendala itu. One click sama dengan return confirm. Supaya JavaScript confirm. Apa gunanya? Supaya ini file bisa kita bilang ya, supaya dia itu supaya data yang dimasukkan tadi itu tidak langsung dihapus, tapi ada pengecualian. Apakah benar-benar kita yakin data ini akan dihapus gitu, atau hanya sekedar biasa-biasa saja, atau memang kita benar-benar ingin menghapus data itu. Kalau memang menarik dah langsung aja hapus, tapi kalau enggak, makanya kita buat ini return confirm. Buat di dalamnya yakin mau hapus data ini. Kita tutup, ketik, kita berikan ini, baru arahkan filenya ke hapus, baru kita tutup tadi. Nah, ini. Jika sudah kita buat confirm seperti ini, kita Ctrl Save. Nah, setelah itu dia akan aktif. Oke, kita cek aja dulu. Ini sebenarnya udah bisa, tuh kan? Inline tuh. Karena apa? Karena fungsinya nggak ada. Makanya setelah kita buat ini terlebih dahulu, baru kita buat di functionnya supaya dia bisa jalan dan terkoneksi. Function hapus. Hapusnya di mana? Hapusnya di $ID. Kemudian kita buka kurung awal. Sebanyak itu aja lah. Baru kita buat, karena dia harus terhubung dengan semua function. Jadi kita buat global $on. Artinya dia harus terkoneksi dengan semuanya. Baru kita MySQL _query. Di sini kita menggunakan query lagi supaya bisa apa? Supaya bisa terhubung. Nah, di sini baru kita buat delete from mahasiswa, di mana? Yaitu di ID. ID-nya ID yang mana? $ID. Supaya apa? Supaya dia terhubung. Nah, ini kok jauh kali. Di sini kita tutup. Nah, karena tadi kita buat di sini di atasnya return untuk sebagai penutup. Nah, kita buat juga
return MySQL affected underscore rows dollar connection. Nah, return affected ya, sepertinya itu tulisannya, saya lupa ingat. Oke, baru kita Ctrl save, kita refresh. Nah, kita coba, kita hapus. Wah, apa ini? Oh, dihapus ternyata. Di file hapusnya ada kendala di line 2. Ada apa ini? Di line 2 ada apa ini? Require ID. Oke. Function. Oh, benarkan kesalahan lagi. Harusnya itu ng functions. Semoga saja ya cuma itu kendala yang saya hadapi. Return mana lagi nih? Function PHP line 42 ada. Di line 42 apa ini? Apalagi yang salah? Query benar, query dong. Nah, akhirnya localhost menyatakan data berhasil dihapus. Artinya apa? Oh ini. Kenapa? Gagal dihapus. Kenapa gitu? Gagal dihapus. Apa yang menyebabkan dia terkendala? Kenapa dia gagal untuk dihapus? Refresh. Oh, karena udah dihapus. Oh iya, tadi saya tidak. Kita coba lagi. Data berhasil dihapus. Oke, refresh. Nah, berhasil dihapus cuman. Nah, oke teman-teman sekalian, ternyata yang menjadi error dari permasalahan ini adalah di sini. Di sini kan tertulis coba praktek coding index. Nah, ternyata setelah saya perhatikan tadi nama dari folder saya yang di sini, nama file ini huruf G nggak ada. Coba praktek coding index. Nah, tentulah nggak muncul dia. Di sini saya baru menyadarinya di sini tadi. Oh, sudah tidak ada. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat di sini. Coba praktek coding index. Nah, itu masalahnya kenapa file saya tidak muncul tadi di sini di localhost gitu. Saya refresh. Nah, tadi kan not found. Kenapa tiba-tiba not found? Sekarang saya coba push. Oke. Nah, langsung hilang kan? Tadi not found karena file yang saya buat itu namanya yang ada di sini dengan nama yang di sini tidak ada. Makanya itu tidak ditemukan. Nah, tapi di sini kita telah berhasil insert dan delete data. Di sini juga kan di sini ada. Oke, kita refresh. Nah, tinggal satu nama saya saja lagi di sini. Jadi untuk praktek kita kali ini untuk untuk insert dan delete data telah berhasil. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.